أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita masuk dalam pembahasan sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Yang pertama, hukum seputar sahur dan adab-adabnya. Sahur hukumnya mustahab atau sunnah, baik itu sunnah qauliyah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga sebagaimana hadis Anas, bahwasanya beliau Zaid bin Thabit pernah menceritakan, kata beliau, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah, qultu kam bainahuma, qala qadru 50 atau 60 ayah. Bahwa mereka pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdiri untuk melaksanakan salat. Aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan salat subuh? Dia menjawab, antara 50 hingga 60 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwasanya sahur hukumnya sunnah dan telah dinukil ijma' oleh para ulama dalam hal ini. Disebutkan oleh Ibnul Munzir, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Qudamah dan An-Nawawi. Ibnul Munzir berkata, wa ajma'u ala anna sahur mandubun ilaih. Dan para ulama sepakat bahwasanya sahur sunnah. Dalam kitab Al-Ijma' halaman 49. Dan Qadhi Iyad pernah berkata, ajma'al fuqaha ala anna sahur mandubun ilaih laysa biwajib. Para fuqaha telah sepakat, telah ijma' bahwasanya sahur adalah sunnah dan bukan wajib. Dalam kitab Ikmal Muallim jilid keempat halaman 33. Dan sahur terdapat padanya keberkahan. Ini sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Keberkahan dalam sahur dari banyak sisi, di antaranya karena sahur mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi ahli kitab, dan sahur menguatkan diri dalam beribadah, menambah semangat dalam beraktivitas, dan juga bisa melawan perangai buruk yang dikarenakan rasa lapar, dan juga menyebabkan banyak sedekah kepada yang membutuhkan. Dan sahur juga menyebabkan banyaknya kita berzikir dan berdoa di waktu mustajab, dan juga bisa memantapkan niat puasa kita di malam hari sebelum tidur. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Adapun hikmah sahur atau tujuan dari sahur itu, yaitu membantu kita dalam beribadah, khususnya dalam berpuasa. Kemudian hikmahnya juga untuk menyelisihi ahli kitab, karena mereka tidak makan sahur ketika ingin berpuasa. Dan ini sebagaimana hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab yaitu dengan makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara adab-adab sahur yaitu mengakhirkan sahur. Disunahkan kita untuk mengakhirkan sahur jika tidak dikhawatirkan kebablasan atau masuk waktu fajar. Dan sahur bisa dengan apapun yang kita makan ataupun yang kita minum, walaupun sedikit. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Bughni, beliau mengatakan, yahsulus suhur bikulli mat'umin aw mashrubin walau kana qalilan. Dan dikatakan sahur setiap apa yang dimakan atau yang diminum
walaupun kadarnya sedikit. Dan mengakhirkan sahur di antara sunnah dalam berpuasa. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Zaid bin Thabit pernah berkata, "Annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah." Qultu, "Ai Anas, kam bainahuma?" Qala qadra 50 ayah. Bahwasanya mereka bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka beranjak untuk sholat. Maka aku berkata, yaitu Anas, kam bainahuma, berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Qala qadru 50 ayah, dengan seukuran seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Dalam hadis di atas dipahami bahwa sunnahnya dalam bersahur yaitu dengan mengakhirkan sahur, dan telah dinukil ijma' dalam hal ini oleh Ibnu Rushd, Ibnu Muflih, dan Al-Mardawi. Ibnu Rushd berkata, wa ajma'u ala anna min sunanis saum, dan para ulama ijma' atau bersepakat ala anna min sunanis saum, bahwasanya di antara sunnah-sunnah puasa ta'khir as-sahur, itu mengakhirkan sahur, wa ta'jil al-fitri, dan mempercepat berbuka. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid pertama halaman 307. Dan juga Ibnu Muflih pernah berkata, yusannu ta'jilul fitri idza tahaqqaqa ghurubus syams. Disunahkan mempercepat buka jika telah yakin matahari telah terbenam. Wa ta'khirus suhur, dan mengakhirkan sahur malam yakhsha tulu'al fajri, jika tidak dikhawatirkan kebablasan sampai terbit fajar. Dan juga disunahkan dalam makan sahur dengan kurma, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'mas sahuru al-mu'min at-tamru, rawahu Abu Dawud. Sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.